Himpunan. Ada yang tahu apa itu himpunan? Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai himpunan. Jadi, himpunan didefinisikan sebagai kesimpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Contohnya seperti yang pertama, himpunan hewan berkaki dua. Merupakan himpunan karena kita memiliki pendapat yang sama mengenai hewan-hewan apa saja yang berkaki dua, seperti ayam, burung, bebek, dan lain-lainnya. Yang kedua, himpunan lukisan yang bagus. Contohnya tersebut bukan merupakan himpunan karena tidak memiliki definisi yang jelas. Kata bagus memiliki definisi yang berbeda di setiap mata orang. Contohnya, saya menganggap lukisan A bagus dan belum tentu orang lain akan mengatakan lukisan tersebut bagus. Oke, cara menuliskan himpunan. Secara umum, himpunan disimbolkan dengan huruf kapital yang diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Yang pertama, dengan kata-kata, contohnya A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40, sehingga dapat dituliskan menjadi A sama dengan kurawal bilangan asli antara 10 dan 40. Yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan, contohnya seperti A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Dan yang ketiga, dengan menuliskan semua anggota-anggotanya, contohnya seperti dengan contoh pertama dan kedua, yaitu A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Oke, selanjutnya macam-macam himpunan. Oke, di sini macam-macam himpunan ada 3, yaitu yang pertama himpunan semesta, himpunan kosong, dan himpunan bagian. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, himpunan semesta, yaitu himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek-objek yang dibicarakan dalam himpunan dilambangkan dengan huruf S. Contohnya, misalkan A sama dengan 3, 5, 7, 9. Maka dituliskan himpunan semesta yang mungkin, yaitu S sama dengan bilangan ganjil. Terus yang kedua, himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota disimpulkan dengan atau kurung kurawal. Contohnya, misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi dua, maka dapat dituliskan sebagai B sama dengan kurung kurawal. Kenapa kurung kurawal tidak dibilang sebagai bilangan ganjil yang dapat dibagi dua? Terus yang ketiga, himpunan bagian, yaitu jika setiap anggota A juga merupakan anggota B, dinotasikan A bagian B atau B bagian A. Contohnya misalkan P sama dengan 1, 2, 3 dan Q sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka P bagian Q atau Q bagian P. Oke, selanjutnya operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan ini ada 4, yaitu yang pertama irisan, yang kedua gabungan, ketiga selisih, dan yang keempat komplement. Oke, yang pertama irisan, yaitu himpunan yang anggota himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan dapat dinotasikan dengan N. Contohnya, misalkan A sama dengan A, B, C, D, E, dan B sama dengan D, E, F, G, H. Maka dapat disebut dengan A irisan B sama dengan D, E. Yang kedua gabungan, yaitu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan B. Dinotasikan dengan U, misalkan kita pakai dengan contoh yang sama seperti A irisan A gabungan B sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ketiga selisih, yaitu himpunan anggota A yang tidak memuat anggota B. Dinotasikan dengan garis dan memakai contoh yang sama seperti A sama dengan A, B, C, D, E, dan B sama dengan D, E, F, G, H. Maka A selisih B sama dengan A, B, C. Yang terakhir yaitu keempat, komplement, adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan semesta kecuali anggota himpunan tersebut dinotasikan A komplement. Seperti A sama dengan 1, 3, 5, 7 dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka A komplement 2, 4, 6, 8, 10. Oke, selanjutnya distribusi peluang diskrit. Itu variabel acak diskrit adalah sebuah variabel yang hanya memiliki nilai tertentu. Nilainya merupakan bilangan bulat. Contohnya, 3 uang logam dilantunkan sekaligus beberapa peluang semuanya menghasilkan sisi gambar atau dalam kurung G atau sisa angka A untuk kedua kalinya pada pelantunan kelima. Penyelesaiannya X sama dengan 5, K sama dengan 2, dan P sama dengan 1/4.
Maka 5 dibagi 2 dikali 1/4 sama dengan dalam kurung 5 kurang 1, 2 kurang 1, dan dalam kurung 1/4 pangkat 2, dalam kurung 3/4 pangkat 3, dan menghasilkan sama dengan 27/257. Oke, yang terakhir yaitu variabel yang mencakup nilai pecahan tertentu. Jadi, ini merupakan kebalikan dari variabel diskrit. Contohnya, seperti mesin roll menghasilkan lembaran kerja dengan ketebalan berkisar antara 150 lebih kecil, Y sama dengan lebih kecil dari 200. Tentukan distribusi peluang jika menganut sistem seragam. Penyelesaiannya diketahui A sama dengan 150 dan B sama dengan 200. Jadi, distribusi peluangnya adalah F Y sama dengan 1/B kurang A sama dengan 1/200 kurang 150 dan menghasilkan 1/50. Sekian. Oke, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.